والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, 12 syahran, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Bulan-bulan Islam hafal ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi yang 12 bulan itu isna asyara syahran fi kitabillah, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari 12 bulan ini, Bibu, minha arba'atun hurum. Allah pilih, Allah istimewakan 4 bulan mulia. Bulan haram. Bulannya apa saja? Diterangkan oleh Rasulullah, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bahasa Jawanya apa? Apit, Haji, Sura. Terus 1 bulannya adalah bulan Rajab. Nah, kalau kita berada di bulan ini, bulan-bulan haram, Allah pesan ibu-ibu, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Zalim itu ada yang tidak diampuni oleh Allah, ada yang tidak dibiarkan, ada yang diampuni. Di zalim ada 3. Satu apa tadi? Tidak diampuni, syirik sampai mati nggak tobat, nggak diampuni. Yang kedua, tidak dibiarkan, artinya nanti akan dihisab. Kalau ibu-ibu punya zalim, punya salah sama orang, kok sampai meninggal belum minta maaf, besok termasuk orang-orang yang rugi. Puasanya, sholatnya, zakatnya, semuanya nggak terpakai. Gara-gara apa tadi? Punya zalim pada orang, belum minta maaf. Maka ibu-ibu saya sarankan, ini bulan bagus, bulan haram. Kalau kita punya salah, gak usah malu-malu, datangi, ucapkan permintaan maaf.
Ya kalau gengsi berarti nggak mau masuk surga. Caranya biar nggak gengsi, salah satunya minta tolong, minta teman gitu ya. Kasih tahu. Nah ini ya, nanti ada tanya jawab setelah ini. Nah yang ketiga, ada yang disebut zolim tapi diampuni. Kalau dia pernah punya salah, tobat sama Allah. Dia punya mata, telah berbuat zolim, tobat sama Allah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah, saya sering menyia-nyiakan mata, sering untuk maksiat. Punya lisan, senangnya mencaci maki, memfitnah, menghibah. Mohon sama Allah, minta sama Allah agar diampuni. Maka ibu-ibu, istighfar itu cara Allah mengampuni dosa-dosa yang kecil. Maka mulai sekarang setiap pagi sore kayak gini itu istighfar jangan berhenti. Berapa kali ya? Minimal 100 ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang amalan-amalan di bulan haram. Jadi kalau kita beribadah di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sama juga kalau kita berbuat zalim, nilainya jadi lipatan juga. Maka di bulan-bulan ini teruslah hati-hati, bersungguh-sungguh kepada Allah agar dimudahkan, terutama dalam melakukan amal saleh. Nah yang paling dahsyat nanti ibu-ibu yaitu amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini udah tanggal berapa? Tahu nggak? Zulqa'dah bulan tanggal berapa? Ya 10 hari pertama ya, tanggal 7. Berarti sekitar 20 hari lagi ya, 23 hari lagi nanti kita akan bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini saya sampaikan jauh-jauh hari biar nanti amalan-amalan kita lebih siap gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-asri." Faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Ini hadis masyhur sering kita dengar. Tidak ada amal soleh yang Allah lebih cinta, ahabbu. Allah lebih cinta. Jadi ibu kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu Allah lebih sayang, lebih cinta dibandingkan amal yang lain. Sampai sahabat tanya, walaupun dibandingkan dengan jihad ya Rasul, iya. Jadi kalau kita pengen pahalanya lebih besar daripada jihad, nanti tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah kita banyak beramal saleh. Ahabbu ilallah. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya niat jihad gak kembali lagi, itu memang nilainya sudah tinggi. Jadi kalau orang mati syahid itu ibu itu gak ada sakaratul maut, gak ada. Digigit semut saja lebih sakit digigit semut. Makanya orang yang mati syahid itu dalam satu riwayat dia pengen kembali lagi ke dunia, pengen syahid lagi, pengen jihad lagi, saking nikmatnya. Nah ini, tapi bagi kita ada yang lebih tinggi daripada jihad, yaitu ketika kita beramal saleh pada 10 hari pertama. Di bulan apa tadi? Bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, amalannya apa saja? Yang pertama puasa. Maka kita sudah mafhum perbedaan pendapat tentang puasa di bulan Dzulhijjah. Ada 4. 1 puasa 2 hari, tanggal 8 dan 9. Yang kedua 1 hari saja, tanggal 9. Yang ketiga 9 hari, tanggal 1 sampai 9. Yang keempat tidak puasa.
Sampean milih ndi? Nah ini. Nah tarjih membolehkan yang terbaru 9 hari. Tapi yang diutamakan adalah 1 hari. Jadi monggo lah. Kalau lihat hadis Bu, mami ya sumu ya, tidaklah orang berpuasa yauman 1 hari saja. Fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajahu anin nar, akan dijauhkan dari neraka wajahnya, berarti dirinya sab'ina khorifan, sejauh 70 tahun. 70 tahun perjalanan api neraka. Itu hitungannya berarti akhirat. 1 hari akhirat itu 1000 tahun nih Ibu. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau 8 kali 70 berapa? 8 kali 70 berapa tahun? Hah? Berapa Bu? 560 tahun. Ada ya enggak? Enggak ada ya. Tapi kalau hitungan akhirat berarti 560 kali 365 kali 1000. Hanya sekali. Maka bismillah Ibu, kita berpuasa sesuai dengan kemampuan tadi. Silakan mau ambil yang 1 hari atau 9 hari. Ini puasa ya. Jadi riwayatnya banyak, nggak usah dipertentangkan. Seperti Aisyah pernah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa 9 hari. Ternyata Hafsah itu istri yang lain, dia bersaksi bahwa menyaksikan Rasulullah puasa 9 hari. Maka dalam hal ini memang istri Rasul itu sesuai dengan keadaan. Ketika Rasulullah bersama Aisyah ternyata nggak puasa, tapi ketika sama Hafsah berpuasa. Inilah keadaannya demikian. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita sudah bertakbir. Rata-rata kita takbiran tanggal berapa? 10 ya. 10, 11, 12, 13. Maka termasuk amalan sholih pada hari-hari ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid, istighfar, dan doa pada tanggal 1 Dzulhijjah. Ini harus disosialisasikan. Jadi pas tanggal 1 kita bertakbir, ya, takbir. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Surat An-Nisa ya, ayat 103. Jadi Imam Ibnu Katsir berkata, yaitu pada seluruh keadaan kalian. Artinya ibu-ibu, nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah berarti sampai tanggal 13. Ya, 13 hari silakan bertakbir, mau tidur, bangun tidur, ketika sambil kerja dan lain-lain. Karena ini amal soleh yang lebih Allah cinta. Jadi takbir di tanggal-tanggal awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada takbir di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Termasuk tadi amalan yang lain. Kemudian haji. Nah, untuk ibadah haji tahun ini ternyata pemerintah Indonesia tidak mendapat restu lah istilahnya, maka tidak ada tahun ini. Tetapi kalau misalnya ada jamaah ini yang sudah niat, yakinlah ini sudah dicatat, tinggal dijaga niatnya. Maaf misalnya kok sebelum berangkat meninggal sudah dicatat. Nah, sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibu-ibu mulai sekarang niat ya. Enggak usah khawatir. Lah nyong umure wis 60 tahun lo kan nyandak. Allah yang kasih. Ya. Jadi saya minta kepada jamaah ini mulai sekarang niat ibadah haji. Itu rahasia Allah lah, terserah. Nah, maka saya sarankan ada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sholat atau amalan-amalan menuju sholat yang ibadahnya sama dengan ibadah haji. Maka ibu-ibu juga boleh mengamalkan.
Contohnya apa? Sholat isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, kemudian ketika terbit matahari sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah dia seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah tamatin, sempurna. Ya, sekitar jam 6 awal duha. Jadi ibu sekali-kali sholat subuh berjamaah. Tentu ibu-ibu kalau ke masjid itu tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan sunahnya pakai minyak wangi. Ibu-ibu nggak usah pakai minyak wangi, sudah wangi. Nah, sebab wanginya pada ibu-ibu nanti menimbulkan apa? Fitnah. Hati-hati ya Bu, satu helai rambut ibu yang diperlihatkan itu bisa meluluh lantakan amalan soleh selama ini. Jadi jaga betul. Wa hafizat farjaha, dijaga farajnya, dijaga auratnya. Satu-satunya harta yang paling berharga. Jangan seperti orang sekarang diumbar. Ya. Naudzubillah ya. Baik. Amalan-amalan yang sesuai dengan ibadah haji banyak sebenarnya. Tadi sholat subuh berjamaah sampai isyraq. Ya. Kemudian kalau bapak-bapak dianjurkan ketika dia pergi mau sholat jamaah ke masjid, perginya itu asal ikhlas, itu seperti orang melaksanakan ibadah haji. Ibu kalau punya rezeki, umurnya sudah ya 70 tahun, 80 tahun, kayaknya berangkat hajinya nggak berangkat-berangkat, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Nanti kalau sudah aman, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Kalau yang masih punya orang tua, kita rawat betul orang tua, jaga betul, kasihi betul, sama dengan ibadah haji. Maka beruntung kalau kita masih punya orang tua. Separuh surga ada. Kalau orang tua meninggal, separuhnya udah hilang. Masih punya orang tua enggak? Ya, celaka kalau punya orang tua enggak masuk surga. Maka dulu pernah saya sampaikan tentang kisah para sahabat yang sampai langit, penduduk langit saja mengakui karena dia bakti sama orang tua. Haji. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, memperbanyak amal soleh, bersedekah, taklim. Jadi mencari ilmu di bulan-bulan atau di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik. Jadi 10 hari pertama. Maka di masjid ini biasa ada kuliah subuh, monggo kalau bisa ibu-ibu berangkat semua ini. Banyak ini ya. Jadi tanggal 1 sampai berapa? 9. Jadi tanggal 1 sampai 9 itu biasa di sini ada kuliah subuh, dan tanggal 9 sorenya insya Allah kalau keadaan aman ada buka bersama. Nyate. Iya. Insya Allah ya. Nah ini ya. Kemudian yang paling utama lagi nanti persiapan kurban ya. Persiapan kurban. Masih ingat dianjurkan nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah bagi yang sudah niat kurban, maka dijaga falyum sik sya'rahu wa adfarih, dijaga jangan dipotong rambutnya dan kukunya. Ibu-ibu kalau kurban itu sebenarnya ini di masyarakat kadang-kadang nanti ada bab khusus bab kurban, ini masih umum saja dulu. Itu Rasulullah itu pernah berkorban 1 ekor kambing ya untuk 1 keluarga. Di masyarakat kan kadang-kadang namanya ganti-ganti ya. Tahun ini bapak, tahun depan ibu. Boleh tewak-tewak, kalau bisa ya niatkan semua. Insya Allah. Ya, insya Allah semua dapat, termasuk keluarga yang sudah meninggal karena amal soleh anaknya sudah dapat. Gitu ya. Wah, saya mampu. Biasanya 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 orang saja bagus. Boleh ya. Nah inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya nanti tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya ulangi lagi. Jadi nanti pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kurang lebih 20 hari lagi,
kita akan banyak beramal soleh, maka Allah lebih cinta dan amalannya akan dinilai oleh Allah melebihi nilai jihad. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.